Nasib pilu menimpa Mbah Tupon, seorang petani lansia buta huruf asal Bantul, Yogyakarta yang terancam kehilangan tanah dan bangunan seluas 1.665 meter persegi akibat penipuan mafia tanah. Kejadian berawal pada tahun 2020 saat Mbah Tupon menjual sebagian tanahnya seluas 298 meter persegi kepada tokoh masyarakat setempat yang sangat ia percayai untuk membangun rumah. Selain menjual tanah, Mbah Tupon juga mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan gudang RT seluas 53 meter persegi dan jalan seluas 90 meter persegi. Saat mengurus pemecahan sertifikat, Mbah Tupon yang tidak bisa membaca dan menulis diduga diperdaya oleh mafia tanah, yang membawanya ke kantor untuk menandatangani dokumen tanpa penjelasan yang jelas. Pada awal tahun 2024, Mbah Tupon terkejut saat tahu ada tulisan tanah dan bangunan dalam sengketa dipasang di rumahnya. Ia merasa kaget karena tidak pernah mengajukan pinjaman bank dengan agunan sertifikat tanah tersebut. Ternyata, tanah dan bangunan tersebut telah beralih nama kepemilikan menjadi Indah Fatmawati, dan sertifikatnya digunakan untuk meminjam uang sebesar 1,5 miliar rupiah di bank tanpa pengembalian sehingga akan disita dan dilelang. Warga setempat memberikan dukungan luar biasa kepada Mbah Tupon karena ia dikenal sebagai pribadi yang rela mewakafkan tanah untuk kepentingan umum. Harapan kula niku pokokane sertifikat niku wangsul wonten tangan kula. Tanda tangan niku kertas kula mlebet terus kan tanda tangan. Rampung kula terus medal mantuk. Wakafkan Pak Mbah Tupon itu berapa? 50 meter persegi. 50 meter persegi yang diwakafkan untuk gudang RT ataupun gedung serbaguna RT lah seperti itu. Bisa untuk pertemuan RT, bisa untuk menyimpan pekakas RT, semuanya seperti itu. Kemudian selain gudang? Selain gudang ada jalan sekitar 90 meter persegi untuk jalan kampung, karena ada tanah yang harus ada jalannya gitu loh. Jadi sekalian berdekatan dengan objek yang sudah dijual belikan transaksi. Jadi gudang, jalan itu bersebelahan. Jadi ya memang luar biasa tenan Pak Tupon itu. Baik Pak, kalau gotong royong itu pasti bawa entah itu telo godok, jadah, gedok itu buatannya sendiri pasti itu ketika ada gotong royong seperti itu. Makanya warga itu semakin bergerak, tergetuk hatinya seperti ini. Kita juga waktu itu doa bersama itu juga inisiatif saya, yuk iuran dan yang lainnya, nggak nyampe 2 jam itu kita dapat 3 juta untuk proses semuanya. Jadi untuk doa bersama akhirnya sisanya ini untuk selama ini proses kita kesana kesini ya menggunakan uang warga. Pak Tupon sebisa mungkin tidak keluar uang seperti itu. Selang beberapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Dianggunkan di bank. Kenal nggak dengan Indah? Tadi Indah Fatmawati. Kenal nggak dengan itu? Nggak kenal. Merasa Bapak Jenang anaknya Pak Tupon tidak pernah menjual tanah itu ya? Tidak pernah menjual tanah itu. Dan tidak pernah meminjam uang di bank ya? Belum pernah. Tiba-tiba orang bank datang ya? Iya. Reaksi Anda ketika orang bank mengatakan bahwa tanah ini dilelang itu seperti apa, Mas? Kaget kan? Kaget saya, Pak. Harapan Anda sebagai anak dari Mbah Tupon apa ini? Harapan saya minta Bapak lekas kembali ya. Di atas nama Bapak Tupon. Kasus dugaan penipuan oleh mafia tanah ini telah dilaporkan ke Polda DIY dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Setelah kasus ini mencuat, pihak bank dan BPN menghentikan proses lelang tanah yang disengketakan. Mbah Tupon kini berharap sertifikat tanah dan bangunannya dapat dikembalikan agar bisa mendapatkan harta satu-satunya yang menjadi tempat tinggalnya.